gengs, gimana nih? Lebaran jadi lebaran nggak? Timbangan lagi tuh ketimbang makan opor sama rendang. Pertanyaan paling standar sama template ya setiap kali kita ketemu sama saudara-saudara begitu kan. Sekarang segeranya naik berapa kilo? Ah, ribet banget udah kalau ditanyain begitu. Mendingan melipir nih, buka YouTube, nontonin teman cerita, ya nggak? Yang mana kali ini ceritanya berhubungan dengan mudik. Ya karena kan ini masih vibes lebaran. Kalian juga masih pada libur lebaran kan? Nggak kayak kita, bikin video. Kasian banget sih. Pada mudik kemana lu? By the way, tapi ya video terakhir yang kemarin tuh banyak yang komen-komen katanya, ceritanya bikin keringet dingin nonton sama keluarga. Iya, makanya kan dikasih thumbnail tuh 18+. Ya habisnya emang begitu kiriman ceritanya. Cuman seru. Itu juga udah kita perhalus bahasanya. Namun ternyata ya, gue lupa namanya lebaran kan pada suka rame-rame sama keluarga pada nonton bareng ya. Jadi cerita kali ini tenang aja, aman. Jadi semua untuk berbagai usia ngumpul yuk kita nonton bareng-bareng. Sekalian nih kira-kira jalur mudik kali ini tuh masuk nggak ke dalam jalur mudik kalian semua? Gimana ceritanya itu dikirim dari teman kita namanya Fitri. Nah si Fitri ini tuh mau pulang kampung ke desanya di Magelang, Jawa Tengah. Kejadiannya belum lama, Ramadan tahun lalu. Jadi lebaran tahun lalu. Dan waktu itu si Fitri yang udah menikah nih punya perselisihan masalah jadwal kepulangan. Sebab suaminya bernama Suryo itu baru dapat liburnya H-1 lebaran. Lah masih mending H-1, kita H-1 tetap kerja. Sekarang H+ berapa nih? Tetap kerja buat menemani kalian semua para majikan. Habisnya nanti kita pulang kamunya hari Sabtu besok. Hampir sama nih kayak permasalahan Fitri sama suaminya abisnya. Dimana kalau pulang H-1 itu problemnya banyak banget. Yang pertama udahlah pasti tiket pada habis. Susah dapet tiket. Si Fitri tuh pergi biasanya naik bis. Terus kedua, kalau ada juga pasti harganya mahal kalau ngotak. Ketiga nih, udah dapat bayar mahal, pasti macet banget itu di jalan. Lah nyiksa banget kan rasanya. Apalagi kalau naik bis atau kendaraan pribadi kan. Tepos tuh pantat. Akhirnya udah si Fitri ini memutuskan untuk pulang duluan H-10 gengs. Sementara suaminya Suryo itu nyusul nanti ya di H-1-nya. Atau mau H+1 kayak terserah. Yang penting si Fitri udah balik duluan. Melenggang manja gitu tanpa ada drama-drama. Maksud hati begitu. Ini nih tipe-tipe istri yang kagak mau ikut susah-susahnya suami. Makanya nih, nanti kalian denger ceritanya nih ketulah. Ya alasannya sih katanya si Fitri di kampung sana memang tradisinya biasanya dia sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya itu di rumah orang tuanya sebelum lebaran siap-siapin tuh bikin apa? Rendang, opor segala macem. Pakai kuali itu masaknya gede soalnya keluarga mereka keluarga besar. Iya ya nggak apa-apa kok Mbak Fitri, kita ngerti kok. Kalau laki-laki itu kan emang kebagian yang susah-susahnya aja ntar. Canda ya. Namun sebenarnya pulang kampung sendirian itu bukan hal baru atau pertama kali bagi Fitri juga. Ya karena dia udah sering tuh bolak-balik Magelang Jakarta, Jakarta Magelang gitu, nggak cuma di hari raya doang. Hari-hari biasa kalau memang dia ada keperluan ya balik aja udah. Dimana di kampungnya itu tinggal ada ibunya sama dua adiknya tuh jagain ibunya di sana. Bapaknya Fitri udah meninggal. Fitri sendiri tuh anak keempat dari 7 bersaudara. Ya maksudnya rata-rata semuanya udah pada pergi merantau kecuali dua adiknya tadi tuh yang jagain ibu. Ya di hari H keberangkatan si Fitri ini udah ngabarin adiknya tuh kalau dia udah pergi ke stasiun bis buat nanti di stasiun tujuan sana buat dijemput. Adiknya namanya Eko. Yang mana biasanya si Fitri ini nanti sampai di sana tuh di Terminal Tidar Magelang akan dijemput sama adiknya naik motor. Soalnya estimasinya itu nyampainya sekitaran jam 4 pagi, gengs. Jadi kan kalau naik kendaraan umum biasa serem ya. Ya udah Fitri akhirnya memilih keberangkatan dari terminal Kampung Rambutan tuh naik bis. Karena rumahnya tuh paling deket di situ tuh, rumahnya di daerah Keramat Jati. Rinci bener pokoknya si Fitri ini ceritanya segala. Foto KTP coba dikasih buat ngasih tahu tuh alamatnya beneran dia tuh kelahiran orang Magelang. Lah kan kaget gua. Ngapa tahu-tahu dikasih foto KTP dikira gua admin pinjol apa gimana? Maksudnya kalau ngasih foto KTP sekalian ngasih foto begini juga biar kita bisa daftarin ke pinjol. Nah pokoknya dari rumahnya di terminal Kampung Rambutan itu Fitri ini naik taksi online karena dia bawa ransel besar, terus bawa apa sih tas-tas tentengan gitulah ya biasa namanya orang mau mudik. Dan selama di perjalanan menuju Kampung Rambutan si supirnya ini ngajak ngomong terus, bawel banget tuh kayak gua. Kayak nanya-nanya mau pulang kampung ya mbak, kampungnya di mana gitu. Pertanyaan-pertanyaan kepo banget. Ya tapi sama si Fitri tetap aja dijawabin. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol begitu si Fitri ngeliat nih di samping jendela itu ada cicak nemplok, walaupun posisinya dari luar ada cicaknya ya. Jadi ngeliat tuh perut cicaknya tuh. Tapi kan ini beberapa ya di samping muka. Yang aneh adalah cicaknya itu ekornya kayak 2 bercabang gitu geng. Si Fitri yang basicnya juga takut sama cicak ya kita juga. Langsung kayak ngotok-ngotok kaca mobil biar maksudnya si cicaknya turun pergi atau jatuh begitu loh. Tapi tetap aja nempel. Berarti kan cicak nempel kenceng banget ya. Masalahnya kan itu mobil dalam keadaan berjalan. Si pak supirnya kayak senyum-senyum doang sambil nanya. Takut cicak ya neng ya? Iya pakai nanya si bapak ya. Iya pak ini cicaknya diketok-ketok kagak pergi-pergi. Masalahnya si Fitri nggak bisa pindah atau geser tempat duduk. Dia kan duduk di belakang. Nah tas-tas yang tadi dia bawain gede-gede tuh ditaruh di sebelahnya. Tadi pas masuk ya biar cepet aja udah ditaruh di situ. Bukan di bagasi. Sampai akhirnya mereka tiba tuh di
terminal Kampung Rambutan, cicaknya masih nempel tuh di kaca coba. Ya Fitri kan mau buka pintu juga kayak geli begitu ya. Akhirnya si supirnya turun terus ngusir cicaknya dari luar, baru si Fitri keluar. Si supir yang bantu nurunin tas tuh bilang, hati-hati ya mbak, suka nggak bagus soalnya kalau ngeliat cicak ekornya bercabang kayak begitu. Lah si Fitri kan makin bete. Sedari tadi itu cicak deket banget di mukanya gitu kan, serem ya, nggak pergi-pergi. Pas turun dibilangin hal-hal macam begitu kan bikin apa ya, negatif vibes. Dan langsung buru-buru aja tuh nyari bis yang jurusan dia pesan. Udah dilihat nih, oh di situ jalurnya oke. Si Fitri mikir, oh karena masih banyak waktu, dia datangnya kecepatan juga tuh di situ. Bisnya jadwalnya jam 17.45, ya setengah 6-an lah ya. Tapi si Fitri nyampe tuh jam 5, masih ada waktu 30 menit lebih. Jadi dia ke toilet dulu aja, takut kebelet nanti di jalan orangnya beser mulu. Si Fitri kayak burung katanya. Di terminal sana juga posisinya rame. Masih bulan Ramadan itu jatuhnya tuh, masih pada puasa. Tapi si Fitri ini emang lagi dapet. Jadi dia ke toilet sekalian bersih-bersih tuh. Pas dilihat penuh, di dalam tuh ada 3 bilik, semuanya ketutup. Dan di situ ada satu ibu-ibu yang lagi ngantri. Ya Fitri ngantri aja ikutan di sebelah dia kan. Si ibu-ibu tuh senyum kayak nanya, mau kemana Neng? Fitri jawab, mau ke Magelang Bu. Si ibu-ibu tuh ngangguk doang gitu. Dan gak lama ada orang nih keluar dari bilik gitu kan. 1 kosong nih. Ya harusnya kan giliran si ibu-ibu itu masuk dong. Dia duluan yang ngantri. Tapi si ibu-ibu itu bilang, udah silahkan duluan aja, saya nungguin anak saya, katanya gitu. Oh iya makasih Bu, si Fitri masuk. Dia pipis, ngecek oh belum waktunya ganti pembalut. Terus pas dia keluar, si ibu-ibu tuh masih ada. Tapi terlihat 2 bilik toilet sebelahnya udah kosong, gak ada orang. Nah si Fitri mikir, ini kenapa si ibu-ibu masih diem aja? Bukannya masuk atau gimana ya? Katanya nungguin anaknya, tapi bilik lain udah pada kagak ada orang. Cuman ya karena nggak paham juga, malas mikir gitu ya, si Fitri kayak udah cuci tangan, terus dia keluar duluan. Nah nggak lama dari situ Fitri langsung naik bis kan. Dia kedapatan duduk di bangku depan di sebelah apa sih? Deket supir tapi yang seberangan gitu loh. Jadi depannya pintu masuk. Enak di situ bisa langsung lihat pemandangan. Dan kalau di depan gitu kan biasanya nggak enak gitu guncangannya, nggak kayak duduk di belakang. Apalagi kalau naik mobil pribadi, biasanya kasta tuh yang menunjukkan siapa yang duduk di belakang. Kalau nggak ART yang ikut pulang kampung, atau si bungsu adik paling terakhir yaitu gua. Makanya tiap pulang kampung kita muntah mulu, mana macet panas begitu kan. Makanya kalau kalian tahu, cita-cita gua adalah pengen punya Alphard, dari kita nyaman gitu ya. Tapi kita juga ntar yang nyupir. Jadi nggak menikmatin ya. Ya makanya doanya jangan setengah-setengah. Punya Alphard terus punya supir begitu. Amin. Ya kalau sekarang sih naik itu aja tuh Silverbird yang walaupun kita ngeliat argonya deg-degzer ya. Pokoknya situasi di dalam bis waktu itu dilihat penuh sih ya penuh, cuman nggak penuh-penuh banget, masih ada 1-2 bangku yang kosong gitu lah. Mungkin juga karena itu kan jatuhnya H-10 lebaran, jadi belum pada dapat cuti lah banyakan orang tuh. Tapi kebetulan di sampingnya si Fitri ini masih kosong nih, belum ada penumpangnya, jadi dia masih sendirian duduknya. Tapi ya nggak tahu kan, soalnya nanti biasanya kalau bisnya itu kan berhenti-berhenti lagi di beberapa titik buat ngangkutin penumpang lain ya. Jadi dia naruh tas, dia tuh kayak bawa tas apa sih, tas cewek, tas ngomongnya apa sih tas cewek ya, tas tenteng begitu ya, gemblokannya gitu lah di bangku samping, tas jinjing ya oleh Robi. Tau-tau dari belakangnya ada ibu-ibu nyamperin dia nanya, mbak itu di samping ini ada orangnya nggak ya? Saya duduk di sini ya, soalnya kalau di belakang mual, kata si ibu-ibu itu. Ya Fitri jawab, ya udah Bu silakan, nggak apa-apa, di sini nggak ada orang kok, sambil ngangkat tasnya lagi, jadinya dia bangku tuh. Ya Fitri mah bebas aja kan, dia juga nggak tahu ada orang apa enggak. Cuma nanti kalau misalkan ada penumpang gitu kan naik, ya bukan urusannya dia, si ibu-ibu itu yang harus pindah. Akhirnya bis jalani dengan situasi yang cukup macet tuh jalanan tuh, karena itu juga jam buka puasa kan, udah mau jam 6, 17.45. Si Fitri kan lagi halangan, jadi dia nggak puasa kan tadi. Nah si ibu-ibu sebelahnya tuh nawarin kurma gitu kan, dibekalin Tupperware gitu. Ya udah si Fitri ngambil 1. Di sepanjang perjalanan si Fitri mencoba untuk tidur, tapi jatuhnya kayak tidur bangun, tidur bangun terus. Perkara si bisnya tadi kan berhenti dulu ngangkut penumpang di sini di beberapa titik lokasi. Nah tapi si ibu-ibu di samping Fitri ini nggak pindah-pindah nih, jadi mungkin memang nggak ada orang seharusnya di sampingnya Fitri. Sampai udah agak jalan jauh, ibunya toto pindah gengs, karena ternyata AC di atasnya Fitri itu kayak mengalami kondensasi, jadi kayak bocor gitu, akhirnya netes-netes. Untungnya netesnya memang di bagian si ibu itu, di kursi ibu itu, bukan di bagiannya Fitri. Tapi jadinya dia tetap nggak bisa naruh tas di bangku sebelah ya, karena takutnya bakal ketetesan air. Singkat cerita, mereka nih sampai ke rumah makan di daerah Subang katanya gengs. Udah jauh nih pokoknya perjalanannya ya. Dari tadi di terminal sampai ke restoran mah aman-aman aja. Mereka sampai sekitar jam 10 malam, mampir dulu tuh makan di restoran tersebut rame-rame. Soalnya kan tadi yang puasa pada buka puasanya di jalan, soalnya mungkin makannya belum enak, jadinya makan di situ dulu tuh. Isinya juga pada
bis-bis gede parkir. Bentukan makanannya kayak prasmanan gitu, gengs. Udah makan nih semua sekitar 45 menitan, naik lagi tuh orang-orang ke dalam bis. Dan dilihat kursi di samping Fitri ini keadaannya udah basah. Karena kan bahan kursinya kayak apa sih yang kayak kulit-kulitan disarungin gitu loh, jadi ngembang nggak ngeresep. Fitri bilang ke supirnya, "Pak, ini AC-nya bocor, ada lap atau bisa ditutup nggak?" Sama si supirnya kayak, "Oh iya maaf mbak," baik gitu loh ramah. Akhirnya dilap tuh pakai kanebo. Tapi AC-nya masih tetap bocor tuh dari atas tuh. Jalan lagi nih, tiba-tiba perutnya si Fitri sakit. Ya antara karena dia lagi dapet ya atau mungkin tadi makan rendang gitu di restorannya kan. Si Fitri katanya kalau makan yang ada santan-santannya suka kumat itu perutnya. Udah kerucuk-kerucuk nih, nahan sakit, nahan pup dia ya. Cuma itu bisa posisinya di tol. Ya keringet dingin lah dia. Nahan pokoknya lama tuh sampai rest area Palimanan. Dimana si bisnya memang sekalian istirahat sama mau isi bensin. Itu lumayan lama loh yang nahannya, bayangin nahan spirit begitu. Terus siksanya kayak apa 1 jam lebih. Supirnya bilang nih kemungkinan isi bensinnya akan lama ya, estimasinya 30 menitan sendiri. Selain memang ngantri ya, banyak bis lain juga yang mau isi bensin. Katanya kalau bis isi bensin emang selama itu. Jadi maksudnya penumpang-penumpang tuh boleh apa ya, buat turun, renggangin badan, renggangin kaki, beli jajanan segala macam silahkan. Tapi si Fitri mah kagak peduli, dia langsung turun lari ngibrit ke toilet. Untungnya masih ada bilik yang kosong tuh. Di dalam langsung buka celana, buak, lo buka gitu kan. Sekalian udah ganti pembalut. Bekas pembalutnya udah buang tuh, dibungkus dulu tapi pakai plastik terus dibuang ke tempat sampah. Udah beres nih semuanya, pas udah keluar ternyata banyak yang ngantri. Dalam hati mah malu banget tadi suaranya kedengeran nggak ya, buat. Namun di antara orang-orang yang ngantri itu ada ibu-ibu yang dia temui di toilet tadi tuh, di toilet kampung rambutan. Si ibu-ibu itu yang mengenali Fitri kayak duluan, kayak ngangguk gitu sambil senyum. Nah Fitri kan juga langsung balas ngangguk ya. Dalam hatinya dia, oh ada ibu-ibu itu lagi, tapi kayaknya nggak sebis sama dia deh. Soalnya kan Fitri duduknya tadi di depan tuh, deket pintu masuk. Jadi setiap orang yang masuk harusnya dia ngeliat kan. Nggak ada tuh tadi ibu-ibu naik ke bis. Ini ibu-ibunya beda sama yang tadi duduk di samping ya nawarin kurma. Oh, mungkin sih yang ibu-ibu di toilet itu naik bis yang lain. Karena emang banyak bis juga di situ pada isi bensin, ketemuan kali di rest area itu. Ya udah si Fitri nyari bisnya lagi kan. Dilihat, oh itu tuh bisnya tuh. Posisinya memang lagi ngantri di antara bis-bis lain tuh mau isi bensin. Nah tadi pas dia di kamar mandi tuh, selain si Fitri ngeliat si ibu-ibu itu, dia juga ngeliat penumpang lainnya memang pada ngantri juga. Terus di luarnya ada yang duduk-duduk, ngerokok, ya pada keluar bis memang. Namun pada saat itu karena memang udah agak malam, si Fitri tuh pingin tidur atau duduk aja gitu di dalam bis. Habisnya kalau di luar nunggunya berarti kalau nggak berdiri jongkok gitu kan males ya, nggak ada tempat duduk. Akhirnya udah dia masuk tuh ke dalam bis. Tapi karena kondisinya gelap ya, lampu pada dimatiin, Fitri juga duduknya paling depan, jadi sekilas dia ngelihat kayak cuma ada beberapa orang tuh di dalam bis tuh yang di belakang-belakang aja. Yang mana sisanya ya si Fitri mikir kan lagi pada keluar. Ya udah dia duduk terus sambil merhatiin situasi pom bensinnya gitu kan, pakai headset, dengerin lagu, lama-lama merem ketiduran. Entah beberapa lama si Fitri ini tidur, pas melek pokoknya situasinya bisa ternyata udah jalan, udah bukan di pom bensin lagi. Dia kayak bengong aja gitu kan, merhatiin jalannya kayak gelap gitu kan, langsung depan kaca tuh. Mikir kayak, lo ini udah sampai mana gitu ya batinnya si Fitri. Fitri juga sadar kalau headset di kupingnya itu udah nggak muter lagu lagi, udah mati. Dan pas dilihat memang ternyata handphonenya lowbat udah 5%. Jadi kuota selulernya udah otomatis mati juga, masuk ke mode hemat daya. Dia lepas headsetnya gitu kan, mau ngambil charger, dimana di bis itu memang ada colokan listriknya gengs. Nah abis lepas headset kedengeran tuh ada musik keroncong yang diputar tuh di dalam bis, kayak tembang jadul gitu. Dan pas dia coba nyalain nyolok chargernya tuh nggak berfungsi. Fitri celingak-celinguk gitu kan, apakah ada lubang charger lain yang bisa dia pakai gitu ya. Dia muter tuh ngintip ke bangku belakang buat numpang ngecas gitu kan, dilihat dipakai apa enggak tuh. Tapi pas ngeliat ke belakang, ternyata penumpang yang di belakang tuh ibu-ibu yang dia lihat di kamar mandi, yang dari kampung rambutan sama yang terakhir tadi tuh, di rest area Palimanan. Tapi si ibu itu lagi merem gitu, kayak lagi tidur. Dan memang terlihat colokannya nggak dipakai. Fitri bingung nih, kok ternyata si ibu-ibu itu ada sebis sama dia memang. Dari awal masalah kan si Fitri nggak ngelihat kalau ibu-ibu itu naik ya waktu dari kampung rambutan pun. Jadi Fitri mau nyolokin colokan di ibu-ibu itu juga nggak enak kan, berarti tangannya harus ke belakang. Mau minta izin itu gimana, orangnya tidur. Akhirnya si Fitri mencoba ngomong ke si supirnya tuh sambil bisik-bisik, soalnya orang-orang lain tuh keadaannya pada tidur. Dia nanya, Pak, boleh numpang ngecas nggak, ini colokan di tempat saya mati. Tapi si supirnya diem aja. Oh mungkin nggak denger kali, soalnya si Fitri ngomongnya bisik-bisik. Ngomong lagi dia tuh, Pak maaf boleh numpang ngecas nggak, di bangku saya ini mati, nggak bisa. Si supirnya jawab, Ingkene kabeh wis mati. Fitri kaget tuh, bukan karena tadi dibilang sama supirnya di sini semuanya mati, tapi lebih kayak ke jawaban supirnya yang datar dan ketus gitu guys. Beda banget sama tadi pas ngelapin bangku, ramah banget. Ini enggak, kayak kok jadi kayak galak nih supiran tadi atau bukan. Ya udah, jadi si Fitri pasrah aja tuh, dia mikir udahlah ntar ngecas aja bentar di terminal Tidar gitu buat ngabarin adeknya. Tiba-tiba si ibu-ibu di bangku belakang tuh
ngomong nanya, bangun kali mungkin dia tadi ya. Kenapa mbak? Katanya gitu. Fitri langsung nengok kan. Dia bilang, iya bu, ini colokan di kursi saya mati, nggak bisa ngecas, boleh numpang di situ nggak? Si ibu-ibu itu bilang, oh boleh, nawarin, udah sini mana kabelnya. Si Fitri ngasih kabelnya gitu kan dari depan gitu, terus diambil sama ibu-ibunya, dicolok. Bisa nyala tuh charging. Makasih ya bu, kata si Fitri. Jadi kabelnya tuh ke belakang, ke kursi ibu-ibu itu, tapi handphonenya masih tetap di kursinya si Fitri. Cuman karena dari lowbat mati total ya, jadi itu masih kayak tetap nggak bisa dinyalain, masih kayak ngisi charging baterai gitu loh. Nah tahu-tahu Fitri ketetesan air. Pas dilihat lah, bocornya udah merembet tuh ke atasnya juga. Dari tadi di sebelah, tahu-tahu ke atasnya juga. Tapi pas dia cium, bau airnya amis banget guys. Sampai Fitri pun kaget kayak, air apaan kok amis begini? Dan pas nengok ke kaca samping, ada cicak nembok lagi. Sampai Fitri kayak sontak kaget. Yang membuat kan kursinya goyang ya. Lagi-lagi ibu-ibu di belakangnya itu kayak nanya, kenapa mbak? Ini bu, ini AC-nya airnya bocor. Fitri bilang air AC-nya bocor aja, dia nggak bilang soal cicak. Oh pindah sini aja mbak, ke samping saya kosong kok. Pas Fitri lihat memang kosong juga di samping ibu-ibu itu. Ya udah akhirnya Fitri memutuskan untuk pindah karena selain bocor, cicak itu nempel di samping yang kayak waktu tadi di taksi online. Sampai Fitri heran. Ini kan posisinya kayak lagi di tol jalanannya tuh ya. Itu cicak kok kayak terbang atau gimana, tetap nempel kuat banget gitu di kaca. Kenapa sih dari tadi dia pergi sampai sekarang ketemu cicak mulu, kayak aneh banget. Nah dari bangkunya Fitri, dia kan bangun ya, otomatis dia ngeliat keadaan penumpang tuh dari depan. Semuanya dilihat pada tidur memang. Ya udah, Fitri duduk tuh di samping si ibu-ibu itu. Ya mungkin biar masuk si ibu-ibu itu, si Fitri deket sama colokannya, posisinya kan di sebelah jendela. Jadi si ibu-ibu itu bangun dulu biar Fitri ini bisa masuk ke kursi yang deket jendela. Habis duduk, si ibu-ibu itu nanya lagi, turun di mana mbak? Oh, di terminal Tidar bu. Fitri tapi jawabnya sambil ngeliatin keadaan jalan di situ yang kayak, loh kok nggak ada mobil ya, kayak sepi banget. Kanan kirinya juga kan gelap ya itu ya. Ini udah sampai mana ya bu ya? Tadi saya ketiduran, si Fitri nanya. Tapi si ibu-ibu itu malah ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya kurang lebih nih ya. Untung si mbak dan jagain. Lah Fitri bingung maksudnya apa? Pak Baskara ya? Tahu-tahu si ibu itu nyebut nama almarhum bapaknya si Fitri. Lah Fitri kan kayak, lo kok tahu? Soalnya bapakmu menari-nari di hatiku. Nggak gitu dan itu Facebooker kayak. Si ibu-ibu itu cuma jawab kayak, iya aku ngerti. Maksudnya kayak, iya saya tahu, saya kenal. Ya tentunya Fitri kaget. Kenal dari mana? Apa nih ibu-ibu satu kampung juga kan, mungkin tujuannya sama nih, mau ke Magelang. Fitri makin nanya kan kan kayak, kenal di mana bu? Maksudnya gimana? Tapi si ibu-ibu itu cuma kayak nepuk-nepuk tangannya Fitri kayak sambil senyum-senyum gitu loh. Terus dia ngeluarin jeruk, dia kupas tuh jeruknya, habis itu dibagi dua, setengahnya dikasih ke Fitri. Awalnya Fitri kayak nolak, enggak bu, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi si ibu-ibu itu tuh kayak ngasih sambil makan sendiri gitu loh. Yaudah sama Fitri yang setengahnya itu diambil, terus dia makan. Jeruknya tuh kayak jeruk pasar yang kulitnya hijau gengs, tapi kata Fitri rasanya manis banget, sampai memang Fitri bilang, ih manis ya bu. Dan si ibu itu sambil makan jeruk sambil bilang, iya koyok getihmu. Pas ngomong begitu tuh, si Fitri langsung kayak merinding. Abisnya tatapan si ibunya tuh juga kayak beda, kayak iyo kayak getihmu. Fitri kan kayak diem aja gitu kan. Lagi-lagi si ibunya kayak nepuk tangannya. Wes ora usah wedi, mengkota salaman karo ibumu yo. Ya di situ Fitri masih bingung kayak, ini ibu-ibu maksudnya apa? Dia kenal bapak sama ibu saya gitu kan. Masih mencerna nih omongan ibu-ibu ini nih. Tahu-tahu bisnya nih belok ke rest area lagi, ke pom bensin. Yang pikir Fitri, berhenti kali nih bisnya, berhenti lagi istirahat. Di situ juga tahu-tahu si Fitri perutnya kayak mules, gengs. Dia nanya ke si supir, Pak berapa lama di sini Pak? Saya mau ke toilet dulu ya. Si supirnya cuma bilang, monggo, gitu doang. Dan lagi-lagi karena merasa mules ya, si Fitri langsung turun tuh sampai kabel casanya tuh masih nempel. Belum dia cabut, dia cuma cabut handphonenya doang. Ya mikirnya kan bakal balik lagi, ngapain juga nyabut chargerannya. Dia celingak-celinguk gitu kan nyari simbol toilet. Oh di situ tuh, ya udah dia masuk. Tapi pas baru masuk toilet nih, belum ke biliknya kayak, bentar. Ini kok kayak toilet yang tadi di rest area Palimanan ya? Cuma karena udah spirit banget, dia langsung masuk tuh ke bilik tuh. Sambil dia bertanya-tanya kayak, ini bener sama apa gimana? Dia nggak ketakutan di situ belum. Cuman heran aja, kok kayak sama banget nih penampakannya. Oh tapi mirip doang kali, soalnya memang kan rata-rata pom bensin itu di satu area itu kan bentukannya 11-12 ya. Nah pas dia keluar bilik tuh nggak ada siapa-siapa tuh, sepi. Cuma di luar toiletnya sih masih lumayan banyak yang beraktivitas. Si Fitri nyariin bisnya tuh, nggak ada gengs, nggak ketemu. Panik kan dia, ditinggal apa gimana nih? Tapi seketika itu juga rasa paniknya berubah jadi shock saat melihat tuh ada tulisan, loh kok bener dia di situ lagi, loh gimana caranya kok di sini lagi? Langsung nanya-nanya orang lah dia lah. Ya bener aja, masa dia di rest area Palimanan lagi, gimana ceritanya orang tadi di jalan? Fitri kayak kebingungan gitu, kayak cewek-cewek stres. Orang-orang di sana juga ngeliatnya pada aneh. Lah Fitri sendiri juga bingung, kok bisa di sini lagi? Bisnya muter apa gimana? Dan tas mudiknya itu kan masih di bagasi bis. Dia cuma bawa
tas jenjingnya aja tuh. Kabel chargernya juga masih nyangkut tuh di dalam bis. Mungkin karena mukanya kelihatan kayak orang kebingungan ya, ada yang nanyain akhirnya tuh orang situ tuh, kenapa mbak? Jadi ceritain sama Fitri, dia bilangnya saya ditinggal bis gitu loh. Ya si orang itu dengar si Fitri ditinggal bis kayak ya udah biasa aja kan, emang sering juga orang ditinggalin sama bis begitu ya. Ditanya mau kemana mbak? Ke Magelang Terminal Tidar. Akhirnya si orang itu tuh bantuin tuh nyariin bis yang kira-kira masih ada nggak yang ke arah sana. Si Fitri nggak tahu tuh nama orang yang bantu itu siapa, kayak mas-mas ya, saking paniknya ya. Tapi Fitri ini berterima kasih banget sama orang itu kalau si mas ini nonton nih tahun lalu ketemu sama cewek linglung pakai tas biru, baju hitam di rest area apa tuh Cipali tuh tengah malam jam 2. Nah itu sih Fitri tuh katanya terima kasih mas. Untungnya ada satu bis nih dan dilihat ternyata masih ada bangku kosong tuh di belakang tuh. Tapi akhirnya si Fitri disuruh bayar tiket lagi tuh langsung ke supirnya. Bayar double jadinya dia. Orang mau ngejar murah kan H-10 jadinya bayar double. Dia masih sebingung-bingungnya tadi dia naik bis apaan, masa ditinggal gitu ya. Tapi kok tahu-tahu dia ada di rest area Palimanan lagi. Dia nyoba nyalain handphonenya, tetap masih nggak bisa nyala. Jadi kayak handphone dicas tapi kayak nggak ngisi gitu loh baterainya gengs. Biasa kita pernah juga begitu tuh, tapi perkara kabel chargernya abal-abal ya. Jadi mati nih. Dia celingak-celuk lagi gitu kan mau minjem charger ke siapa gitu. Cuma orang-orang pada tidur. Cuma yang di bis baru ini kayak semuanya aman-aman aja sih, nggak ada apa-apaan. Sampailah akhirnya ke Terminal Tidar. Fitri langsung nyari warung gitu kan karena mau minjem charger. Dimana untungnya handphonenya Android ya, jadi ya baik yang punya charger pasti. Bener aja tuh, untungnya masih ada warung buka. Minjem charger lah, ngecas gitu kan, ditunggu 5 menitan, baterai sampai 3% langsung bisa nyala. Pas nyala langsung banyak miss call sama chat yang masuk dari orang-orang termasuk adeknya nanyain di mana. Sama Fitri ditelepon kan adeknya tuh. Ternyata adeknya masih ada di terminal. Yang mana langsung disamperin tuh, dan pas ketemu ternyata si adeknya emang nungguin tuh bersama tasnya Fitri. Soalnya sebelumnya kan adanya udah dikasih tahu nomor bisnya berapa, terus estimasi kedatangannya tuh jam berapa. Nah pas bisnya datang ditungguin nih, oh ini nomor bisnya tapi kok Kak Fitri nggak keluar-keluar, ditelepon kagak bisa-bisa. Terus kata adeknya itu dia lihat supir sama ada petugas kayak kenek bisnya gitu, kayak ribut-ribut tuh bilang ini ada yang ketinggalan nih, tasnya masih nyangsang nih di bagasi, yang bagasi bis bawah itu loh. Pas adeknya lihat dia apal tuh sama tas travel kakaknya, soalnya ngejreng warnanya warna kuning. Terus ada tagnya juga kan ditulis pakai spidol Fitri lah. Tas kakak gue nih emang nih orangnya kemana, tapi kata si supirnya nggak tahu kemana orangnya. Jadi di rest area Palimanan udah ditungguin lama, nggak nongol-nongol, jadinya udah sengaja ditinggal memang. Nggak bisa dihubungin lama. Ya adiknya panik loh, kemana kakaknya di rest area Palimanan gitu kan. Si Fitri telepon nggak bisa-bisa, handphonenya mati. Tadinya sama si supirnya tuh nggak mau dikasihin tuh tasnya, karena kan takut si adiknya ngaku-ngaku gitu ya. Akhirnya adiknya sampai difoto gitu kan, pakai KTP juga kayak pinjol buat barang bukti sama disuruh ngisi form. Ya nungguin abis itu si adiknya tuh sambil nelfon suaminya Fitri, teman-temannya segala macem, kakak-kakaknya. Makanya pas handphonenya Fitri nyala, langsung balik ke sekolah dari orang-orang pada panik. Ya Fitri kan juga nggak tahu ya, dia kok bisa naik bis yang salah. Cuma masalahnya kalau dia beneran naik bis salah aja lah, bis apapun gitu ya, kenapa nggak dia tau-tau nyasar sampai mana gitu kan harusnya. Orang naiknya di rest area Palimanan, loh kok tau-tau turun di rest area Palimanan lagi, kan nggak masuk akal banget gitu loh. Cuma ya udah akhirnya pagi-pagi tuh jam 6-an baru nyampe. Harusnya estimasi kalau nggak ada drama-drama bisa nyampenya jam 4-an tadi tuh. Makanya si Fitri minta dijemput sama adeknya kan, karena nyampenya jam 4, serem kalau dia naik angkutan umum. Ya udah akhirnya pulang nih sampai ke rumah orang tua. Fitri ceritakan tentang apa yang dialami. Keluarganya pada bilang, berarti kamu tuh naik bis hantu. Ya si Fitri kan kayak, masa sih bis-bis hantu begitu kan. Dia ngerasanya nggak ada yang serem sampai dia ketakutan banget sih, enggak. Cuma memang situasinya kayak banyak keanehan dan kejanggalan. Nah si Fitri kan akhirnya cerita juga ya tentang ibu-ibu yang ditemui itu sampai duduk bareng tuh. Baru inget lagi si Fitri, si ibu-ibu itu nitip pesan ke ibunya dia, ibunya Fitri maksudnya. Soalnya si Fitri kan nggak nanya juga nih ibu-ibu ini namanya siapa yang ngasih jeruk itu. Lah orang tuanya Fitri nih, si ibunya Fitri bingung. Siapa, ciri-cirinya gimana emang? Fitri bilang ya kira-kira umurnya 65-an gitu, masih segar tapi rambutnya segini gitu, kulitnya kayak putih gitu. Tapi ibunya juga clueless. Siapa ya? Nah cuma waktu lebaran tahun lalu tuh, waktu habis kejadian, Fitri pokoknya masih nggak percaya dia naik bis hantu gitu, kayak ya kali gitu naik bis hantu. Walaupun jawaban kenapa dia tahu-tahu bisa turun di rest area Palimanan lagi setelah udah jalan berapa lama gitu ya, nggak ngerti gimana jawabnya. Nah baru sekitar 4 bulan kemarin ibunya Fitri tuh meninggal dunia guys. Ya pokoknya Fitri ke Magelang lagi buat ngurus beliau, sekaligus kayak yang ngurus macam-macam lah, beres-beres barang ibunya, terus bagi-bagiin ke kakak dan adiknya kayak gelas-gelas, piring, kain gitu-gitulah. Pokoknya barang-barang personal ibunya biar masing-masing anak nih punya. Terus ada album foto nih waktu zaman ibunya masih muda tuh. Nah Fitri ngeliat nih ada satu cewek yang mukanya
kayak mirip-mirip sama ibu-ibu itu. Cuma kan ini versi mudanya ya. Antara versi muda sama versi tua kan ya ada mirip dan bedanya. Jadi Fitri ragu-ragu gitu loh. Pas dia nanya ke saudara-saudara, ini siapa nih cewek yang ini? Pada bilang, oh ini sahabatnya ibu dulu. Tapi memang udah meninggal duluan, udah lama. Entah kenapa karena penasaran. Soalnya cerita ini dari tahun lalu katanya selalu dibahas tuh di keluarganya Fitri. Fitri mencari tahu lah orang yang di foto itu tuh. Dan benar rumahnya ada di Magelang juga. Di sana masih ada keluarga dan cucu-cucunya. Dan mereka punya foto wanita tersebut versi yang udah tua sebelum meninggal. Kalau yang di rumahnya Fitri kan versi sama ibunya nih masih muda. Ini ada versi tuanya. Dan ternyata memang itu ibu-ibu yang ditemui sama Fitri tipis. Jadi baru sekitar 3 bulanan kemarin semenjak ibunya meninggal 4 bulan lalu, terus si Fitri nyari tahu tentang foto itu, dia baru menemukan fakta berarti fix ya beneran dia naik bis hantu. Karena ternyata si ibu-ibu yang ditemui itu yang bernama Ibu Yusmina, teman dari ibunya sendiri yang memang sudah lama meninggal dari tahun 2017. So itu guys cerita Fitri yang nggak sengaja naik bis misterius, yang Fitri juga nggak ngerti kenapa dia tahu-tahu bisa naik bis itu dan ketemu sama Bu Yusmina yang ternyata teman ibunya, sama perkataan kata-kata dari Bu Yusmina sendiri itu. Soalnya dalam bis itu walaupun banyak kejanggalan, si Fitri ini nggak ya merasa ketakutan gitu, enggak, cuma merasa aneh aja. Ya untung memang selamat ya nggak ada apa-apa ya. Walaupun si Fitri harus bayar tiket lagi tuh jadi double, sama kabel chargernya ketinggalan, la ilaha illallah. Namun ya itu menjadi apa ya, kejadian yang benar-benar sampai sekarang masih tetap menjadi omongan di keluarganya. Ini kan ceritanya dikirim di awal bulan puasa kemarin nih. Kalau kata Fitri pasti nanti Van lebaran tahun ini ketemu sama keluarga dibahas lagi. Cuman kita belum dapat update nih dari Fitri nih, apa iya kemarin nih pas lebaran hari H dibahas lagi, apa pada nonton bareng nih sekarang sama para keluarga. Salam ya Mbak Fitri buat keluarga semua dan makasih untuk ceritanya. Dan buat kalian yang pada mudik gimana? Seru nggak? Semoga happy ya kumpul sama keluarga dan nanti bisa balik ke rumah masing-masing dengan lancar dan selamat. Karena ya kalian harus kembali ke realita. Kerja lu pada! Liburan mulu gitu kan, lebaran enak banget kita harus bikin video. Lu mulu kita ya. Ya udah sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.